Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat melakukan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Kita patut bersyukur Tuhan sudah menyertai dan membimbing BPK Penabur dalam menjalani pelayanannya selama 70 tahun. Baik, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulainya. Panggilan beribadah. Sambutlah hari dengan sukacita. Dengan sorak-sorai kita masyurkan nama Tuhan. Bersyukurlah atas 70 tahun perjalanan BPK Penabur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Allah sungguh hadir dalam perjalanan kita. Ia memberi kekuatan bagi kita. Untuk selama-lamanya, Allah tetaplah Allah yang maha kuasa. Hanya Dialah yang layak disembah. Hendaklah kita senantiasa setia kepada Allah yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita semakin yakin, penuh untuk berubah, saling peduli, dan berbagi kepada semua orang. Amin. Terpujilah namanya kini dan selamanya. Kita angkat pujian dari PKJ 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi BPK Penabur hingga saat ini. Kami bersatu hati memuliakan nama-Mu karena kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan. 7 dasawarsa adalah perjalanan yang panjang. Banyak proses demi proses yang sudah terjadi. Teguhkanlah iman dan percaya kami, agar kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Allah. Berkatilah perayaan syukur kami ini, dan kiranya perayaan syukur ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat
kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, ku berbahagia. Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Untuk pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Uju. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari demi hari Engkau menyertai kami semua, khususnya kami sebagai keluarga besar SMPK 4 BPK Penabur Bandung. Kami bersyukur untuk rahmat penyertaan Tuhan. Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan Yesus sendiri pimpin kami, Tuhan Yesus sendiri yang mengajar kami dan membuat kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan ini. Sehingga sungguh firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui berbagai tindakan indah yang kami lakukan sehari demi sehari. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami berserah kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai ayat 30, kemudian dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang-orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia bagi setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan dan keluarga besar seluruh SMP 4, ya, SMPK 4 BPK Penabur Bandung. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai keluarga besar SMPK BPK Penabur, SMPK 4, yang tentunya terus berkarya Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangannya, untuk mencerdaskan semua anak bangsa dan menumbuhkan ya murid-murid Kristus yang teladan juga. Nah teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, tema kita hari ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Nah bicara soal perubahan nih teman-teman semua dan juga Bapak Ibu guru semuanya, jujur kita sedang mengalami perubahan itu ya. Mari kita renungkan, mari kita lihat perubahan apa saja sih yang terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Misalkan ya, belajar yang tadinya onsite ya, di sekolah gitu ya, di ruang kelas. Sekarang tidak lagi ya, pembelajaran menjadi PJJ ya, jarak jauh gitu, atau online. Tentu itu merupakan sebuah perubahan ya. Lalu guru-guru diminta berinovasi ya, menyiapkan bahan ajar sedemikian rupa untuk mengajar secara online gitu. Tentu itu juga berubah. Murid-murid juga berubah ya. Belajar yang tadinya pakai seragam terus pergi ke sekolah gitu ya. Nah, sekarang pakai seragamnya di rumah gitu ya. Mungkin juga ada teman-teman yang awalnya rapi nih tapi ya nggak kelihatan inilah, atasnya seragam, bawahnya celana pendek misalkan, atau ya udah nggak usah pakai sepatu dan lain sebagainya gitu. Itu juga perubahan ya, adaptasi kembali, berubah lagi gitu. Dari tadinya di sekolah, habis pulang sekolah, bisa main ke rumah teman, bisa ke mall, bisa hangout bareng teman-teman. Sekarang nggak lagi gitu. Kalaupun mungkin PSBB-nya udah selesai gitu ya. Kalaupun kita udah bisa ke mall, kalaupun kita udah bisa main ke rumah teman gitu, tentu ada bedanya juga gitu. Ada prosedur-prosedur kesehatan yang harus dilakukan, misalkan keluar rumah pakai masker atau sering cuci tangan, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang kita alami ya. Kalau teman-teman bisa menambahkan juga boleh. Artinya apa? Artinya kita sedang mengalami proses perubahan itu gitu teman-teman. Tapi apa sih bedanya perubahan yang tadi kita alami dengan perubahan yang kita mau renungkan dari firman ini? Ada bedanya teman-teman semuanya. Bedanya adalah perubahan yang saya sebutkan tadi itu berasal dari luar. Berasal dari luar diri kita, dari faktor eksternal yang tanda petik memaksa kita untuk berubah. Ya, pandemi COVID-19 ini memaksa kita buat berubah. Ya, kalau nggak ada pandemi ini ya saya yakin pembelajaran masih di sekolah, ya semuanya akan biasa-biasa saja gitu. Itu artinya kita berubah karena keadaan yang berubah nih ya, karena situasinya nggak lagi normal tanda petik ya gitu, nggak biasa gitu. Kita berubah karena keadaan di luar. Nah, yang mau kita bahas dalam firman hari ini, berani berubah, peduli dan berbagi, tentu bukan hanya perubahan dari luar teman-teman, tapi juga perubahan dari dalam diri kita gitu. Sejauh mana kita
berubah sebagai murid-murid Tuhan, tentu menjadi pribadi yang lebih baik, dan menurut tema di sini semakin peduli dan semakin mau berbagi. Jadi perubahan bukan hanya dari luar, teman-teman, tapi perubahan yang baik juga datang dari dalam diri kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang mau dia membawa perubahan bagi lingkungannya. Nah, teman-teman, Injil yang kita baca, Injil Matius 13, berisi semua perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga yang Yesus bawa, yang Yesus perkenalkan, yang Yesus wartakan kepada umat manusia, kepada para pendengarnya waktu itu. Nah, bicara soal kerajaan sorga, teman-teman, ini beda ya dengan kerajaan dunia gitu. Artinya ada nilai-nilai yang jelas beda antara kerajaan sorga dengan kerajaan dunia. Ambil contoh, teman-teman. Misalkan dunia bilang kalau ada yang jahatin kamu, ya balas gitu. Balas bahkan kalau bisa lebih jahat lagi gitu ya. Artinya apa? Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi nilai kerajaan sorga nggak ngajarin gitu, teman-teman. Kerajaan sorga mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ampuni, artinya, teman-teman. Jelas beda gitu. Jadi ada yang kontras antara nilai kerajaan Allah, kerajaan sorga dengan nilai-nilai dunia, teman-teman. Dan kekontrasan ini gitu ya, itu nampak banget dari perumpamaan yang Yesus berikan kepada para pendengarnya waktu itu gitu. Ada hal-hal yang tidak biasa yang Yesus sampaikan melalui perumpamaannya. Apa saja, teman-teman? Saya mencatat di sini ada dua hal. Yang pertama, ada seorang tuan, ya, tuan ladang yang empunya ladang, tetapi si tuan ini menabur benih di ladangnya seorang diri. Itu menarik, teman-teman. Di mana letak menariknya? Kalau zaman dulu, teman-teman, seorang tuan ladang, ya, dia nggak mungkin melakukan pekerjaan itu sendiri gitu. Dia pasti punya bawahan, dan di sini juga hamba-hambanya itu banyak gitu ya, punya banyak bawahan. Tapi di sini tuan ladang ini menabur seorang diri. Artinya apa? Dia menggambarkan Allah yang penuh kasih, mau tanda petik mau repot untuk dunia ini buat kita semua. Lalu yang kedua, teman-teman, hal tidak biasa adalah lalang. Ya, dalam perumpamaan ini kita temukan lalang kan biasa tumbuh rumput liar gitu. Tapi lalang ini nggak dicabut, teman-teman. Kalau di dalam dunia pertanian biasanya kalau ada hama ya dibasmi, kalau ada lalang ya dicabut. Tapi enggak gitu ya, nggak dicabut gitu oleh si tuan ini gitu. Artinya apa? Disinilah Yesus enggak tanda petik ikut-ikutan dengan tren waktu itu gitu. Yesus enggak ikut-ikutan, tetapi dia menawarkan sebuah perubahan, nilai-nilai perubahan, teman-teman. Nah, hal ini menjadi menarik. Mungkin saya membayangkan ya orang-orang yang mendengar Yesus waktu itu juga terkaget-kaget. Loh, kok begini sih gitu. Justru disinilah Yesus mau menggerakkan hati para pendengarnya. Yesus mau mengubah juga pola pikir mereka. Gitu. Terus apa yang bisa kita pelajari, teman-teman semuanya? Yang pertama, perumpamaan ini mau menegaskan bahwa di dunia ini ada lalang dan ada gandum, teman-teman. Ada yang baik dan ada yang jahat gitu. Artinya apa? Artinya yang mana yang mau kita turutin, teman-teman? Yang mana yang mau kita jalani? Ada suara-suara kebaikan, ada suara-suara jahat juga yang kita rasakan. Nah, kita mau ikut yang mana nih, teman-teman? Nah, ini juga menjadi pergumulan kita sebagai murid-murid Kristus. Lalu yang kedua, teman-teman, di dalam dunia ini ya, meskipun ada hal-hal jahat, tetapi Yesus memberi kesempatan, teman-teman, buat ya yang jahat ini untuk bertobat. Artinya apa? Untuk berubah, untuk mau memperbaiki, teman-teman. Nah, di sini kata bertobat itu kan menarik ya, teman-teman, dari kata metanoia yang artinya berbalik 180 derajat. Kalau teman-teman ikut atau nonton upacara bendera kan suka ada komando balik kanan gitu. Nah, ini metanoia, berbalik, teman-teman, untuk bisa benar kembali gitu ya, ke jalan yang benar. Artinya apa? Yesus mengundang untuk berubah. Si lalang ini nggak dicabut, tetapi diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan gandum. Artinya apa? Selalu ada kesempatan untuk berubah, teman-teman. Tapi kesempatan itu akan berakhir sampai akhir zaman nanti. Ya, kita lihat di ending cerita ini, perumpamaan ini, lalang itu akan dikumpulkan lalu dicampakkan ke perapian. Gitu. Artinya selama masih ada waktu, teman-teman, bagi kita semuanya ya, mari kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan.
Dan teman-teman, apa yang Yesus tunjukkan ini adalah sebuah kepedulian. Allah tuh peduli loh sama kita. Meskipun kita jahat, meskipun kita memiliki keterbatasan, tetapi Allah mau mengasihi kita sedemikian rupa sehingga mempedulikan kita, memberikan kita kesempatan untuk berubah. Dan di sini Yesus menunjukkan kepeduliannya. Dia memberi kesempatan itu buat kita semua untuk bertobat, untuk berubah. Gitu. Nah, gimana nih teman-teman buat kita semua? Kalau kesempatan itu juga diberikan buat saya dan teman-teman semua, Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi SMP K4 BPK Penabur. Kita udah dikasih kesempatan sama Tuhan, tinggal mau diapain kesempatan ini gitu ya. Kalau Tuhan ngasih nafas kehidupan buat kita pagi ini gitu ya, itu juga kesempatan dari Tuhan. Terus kita mau apakan satu hari ini gitu ya. Lalu Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk bisa sekolah, beraktivitas. Terus mau kita apain? Kita punya pilihan teman-teman. Mau menjalaninya dengan suka-suka saya gitu ya. Pilihan juga. Atau mau, oh iya ya, Tuhan udah kasih kesempatan, saya mau jalani itu dengan baik gitu. Kita bisa memilih itu juga teman-teman. Dan tentunya Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus berubah. Ya. Terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama masih ada kesempatan. Nah teman-teman, memang pandemi ini ya, keadaan ini gak enak banget. Siapa sih yang tahan di rumah terus? Saya yakin juga teman-teman udah mulai bete, udah mulai bosan, belajar di rumah, kuota habis misalkan. Atau mungkin ada juga sebagian, sambil Google Meet, sambil main game misalkan. Ya gak ada yang ngawasin gitu ya. Mungkin ini juga tantangan buat kita teman-teman ya. Di tengah pandemi ini menjalani segala sesuatunya. Memang ada batasan-batasan, ada kesulitan-kesulitan, ada hambatan-hambatan. Tapi bisa nggak kita memandang pandemi ini dari sudut pandang yang lain? Gitu? Jangan-jangan teman-teman, pandemi ini adalah kesempatan juga buat kita berubah. Ya. Buat kita lebih dekat sama Tuhan. Buat kita mau peduli dan mau berbagi kepada yang lain. Karena banyak orang yang benar-benar kesusahan di pandemi ini. Mungkin teman-teman kita kesusahan gitu ya, nggak bisa mengakses internet karena keterbatasan misalkan. Gimana kita berperan untuk menolong mereka? Gimana kita peduli sama mereka? Mungkin ada saudara-saudara kita yang benar-benar tertekan karena pekerjaannya terganggu karena pandemi, misalkan orang tua teman kita dan lain sebagainya. Gimana kita bisa berperan di situ, teman? Dan di sini Tuhan Yesus mau menegaskan kepada kita, sulit iya, tapi sejauh apa kesulitan itu membuat kita mau berubah, teman-teman. Nah, menutup khotbah ini, teman-teman, ada sebuah ilustrasi tentang sebuah pohon bambu, gitu ya. Nah, kenapa pohon bambu ini sulit untuk tanda petik ya, untuk rubuh, gitu ya. Nah, bukan karena akarnya yang kuat katanya, teman-teman, karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa akar pohon pinus itu lebih kuat gitu. Dan bukan juga batangnya yang keras, karena ya pohon beringin lebih keras, pohon jati lebih keras. Tapi apa yang menyebabkan pohon bambu ini susah tumbang ketika ada badai? Ternyata sifatnya yang beradaptasi, yang mampu membuat ia bertahan di tengah badai. Ketika angin datang, dia mengikuti arah angin, bahkan sampai meliuk-liuk sedemikian rupa. Ia memiliki elastisitas atau kelenturan gitu ya, untuk bisa bertahan. Setelah badai lewat, dia akan kembali tumbuh. Berbeda dengan pohon-pohon lain yang mungkin mengandalkan akarnya atau mengandalkan batangnya, tapi toh jatuh juga gitu. Artinya apa teman-teman? Artinya mungkin kita serba sulit nih sekarang, tapi yuk, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita adaptasi dan sesuaikan di tengah keadaan seperti ini? Dan Tuhan Yesus berkata melalui firman Tuhan hari ini, yuk berubah. Semakin peduli, semakin baik selama masih ada kesempatan. Sekali lagi teman-teman, selamat ulang tahun buat kita semua, buat BPK Penabur yang ke-70. Kiranya Tuhan terus memakai BPK Penabur untuk berkarya, untuk menciptakan siswa-siswi yang berkualitas yang baik. Kalau dalam terang firman Tuhan, untuk menciptakan gandum-gandum yang berkualitas. Tuhan berkati kita semua. Sebagai respon dari firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Inginkah Engkau Lakukan.
Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena kasihnya. Jadilah suluh dunia. Ya, Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur saat ini kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami boleh bersatu hati bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur untuk
BPK Penabur yang pada saat ini boleh memasuki usianya yang ke-70 tahun atau ke-7 dasawarsa. Tuhan, kami percaya ini semua adalah berkat anugerah Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, sehingga BPK Penabur boleh sampai di tempat ini ataupun di saat waktu ini. Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang menolong dan memberkati. Tuhan, kami mau berdoa supaya BPK Penabur boleh menjadi semakin menjadi berkat, boleh semakin berubah ke arah yang lebih baik, menjadi semakin berani, semakin mau berbagi, semakin mau peduli. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan BPK Penabur dalam merubah menjadi ke arah yang lebih baik. Kami percaya semua itu adalah berkat anugerah dan juga berkat pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap siswa-siswi BPK Penabur, khususnya di SMPK 4 BPK Penabur dan juga sekolah-sekolah lainnya. Tuhan berkati supaya setiap siswa boleh menjadi gandum di tengah ilalang, boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang di tengah kegelapan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong setiap siswa-siswi supaya mereka boleh dikuatkan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap siswa-siswi di BPK Penabur boleh menjadi anak-anak yang diberkati dan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para guru, untuk kepala sekolah, juga tenaga kependidikan. Tuhan, kira Tuhan yang menolong setiap warga di sekolah ini. Tuhan, boleh Tuhan berkati supaya juga boleh menjadi berkat senantiasa dan boleh diberikan kebijakan dalam mengajar maupun dalam melakukan tugas-tugasnya di sekolah ini. Tuhan, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan yang menolong supaya bangsa ini juga Tuhan di tengah keragaman, baik itu suku, bangsa, agama, dan juga bahasa, Tuhan berkati supaya di tengah perbedaan dan keragaman ini kami boleh diberikan kesehatian, saling menghormati, saling menghargai, sehingga Tuhan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang Tuhan berkati dan juga menjadi bangsa yang boleh mendapatkan satu kemajuan, boleh mendapatkan satu kedamaian. Tuhan, Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pemimpin bangsa ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan, diberikan juga kebijakan dalam mengambil setiap keputusan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan dan juga diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan menyerahkan doa ucapan syukur ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan ulang tahun BPK Penabur ke-70. Ini adalah anugerah dari Tuhan. 70 tahun itu adalah perjalanan yang panjang. 70 tahun itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Tapi kita bersyukur Tuhan telah memimpin, Tuhan menyertai, sehingga BPK Penabur dapat berjalan, dapat melayani selama 70 tahun ini. Di dalam masa-masa COVID seperti ini, marilah kita saling bergandengan tangan, marilah kita saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga kita dapat melayani siswa, dapat melayani sesama dengan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atas loyalitas, atas kerjasamanya, atas supportnya, sehingga BPK Penabur dapat berjalan dengan baik sampai saat ini. Kiranya Tuhan yang membalas semua budi baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan
selamat ulang tahun ke-70 kepada seluruh keluarga besar BPK Penabur, khususnya BPK Penabur Bandung. Kiranya Tuhan menolong, menjaga, menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberkati.